Ya, sesi ini akan bicara, kalau tadi kan Pak Steve bicara banyak tentang industri dan bagaimana sifatnya yang profit dan sebagainya. Sekarang kita adalah pada sisi research yang orientasinya non-profit terutama. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau saya bertanya, kira-kira kenapa sih kita harus pentingnya bekerja dengan komunitas di dalam research? Subjek penelitiannya komunitas itu sendiri. Oke. Bisa, terutama rekam bisa minta tolong. Ya. Karena hasil yang ingin kita dapatkan juga bisa dinikmati oleh komunitas itu sendiri. Karena hasil yang kita harapkan bisa dinikmati oleh komunitas itu sendiri. Oke. Yang lain? Tidak ada yang tanpa kerjasama dalam berbagai bidang, dan itu tentunya community. Komunitas. Nah, sering kita dalam research, terutama kalau kita kuantitatif, sering kita merasa bahwa kita harus menjaga objektivitas dengan subjek penelitian. Nah, justru sekarang di sini ada istilah bahwa kita harus bekerja dengan mereka. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian kontradiksi nggak ini? Saya pikir kok enggak ya. Misalnya contohnya harus menjauhkan dari komunitas itu, kan kita bisa mengartikan sebagai orang juga toh. Ya. Nah, misalnya kita harus blind, harus apa? Kalau kita tidak mengenal sama sekali, apa itu dianggap sudah objektif? Tentu tidak, kan? Ya, betul. Jadi ya seringkali kan ketika kita blind dan sebagainya, kemudian kita menjaga objektivitas, tapi kemudian secara saintifik sebenarnya bekerja dengan komunitas juga akan memastikan bahwa riset kita itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Jadi dalam bayangan Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut komunitas? Kalau di sini bisa bermacam-macam. Di sini ada komunitas secara tradisional akan bicara tentang sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah geografis tertentu. Tapi komunitas itu sekarang sudah definisinya lebih berkembang lagi. Contohnya apa? Komunitas motor, komunitas sepeda yang setiap akhir bulan hari Jumat itu ke Jogja, itu adalah sebuah komunitas. Kemudian orang yang bekerja dalam satu tujuan itu juga sering membuat komunitas. Bahkan sekarang komunitas itu tidak sesuatu yang secara space and time itu akan selalu bersama-sama, bahkan mungkin tidak pernah bertemu. Contohnya apa? Ya, di dunia maya banyak komunitas-komunitas yang menghasilkan produk research tertentu, terutama pada bidang teknologi, yang tidak pernah bertemu, bahkan tidak saling mengenal secara fisik. Nah, itu juga sebuah komunitas. Dan itu ketika kita membuat research dengan komunitas, agar mereka mau bekerja sama dan akhirnya kemudian bisa memiliki ownership terhadap penelitian kita, itu juga kita harus bisa mengerti seperti apa karakteristik mereka dan bekerja. Worst thing yang bisa terjadi kalau kemudian Bapak Ibu gagal bekerja dengan mereka apa? Worst case scenario kalau Bapak Ibu kemudian akan melakukan riset dalam sebuah komunitas dan kemudian Bapak Ibu tidak bisa bekerja dengan komunitas tersebut, apa yang akan terjadi kira-kira? Mungkin mereka akan menolak kita, jadinya nggak bisa ya penelitiannya. Jadi jangankan maksudnya kita tidak pada saat pengambilan data mungkin sudah mereka sudah blok seperti itu. Oke. Apakah itu hal yang terburuk yang bisa terjadi? Dituntut. Bisa terjadi, dan itu Bu Ut pernah mengalaminya. Dan yang lebih buruk lagi adalah sebenarnya beyond dituntut adalah reputasi kita. Reputasi kita sebagai peneliti, sebagai institusi yang
seharusnya punya integritas menjadi terpuruk. Dan ini adalah hal yang terburuk yang bisa kita dapatkan, karena untuk bisa mendapatkan reputasi yang seperti ini tidak dibangun dalam satu malam. Tetapi kalau dalam hal ini UGM misalnya, itu puluhan tahun. Dan kasus yang seperti dialami Bu Uut itu bisa, kalau kita tidak menghandle dengan baik, itu bisa reputasi UGM bisa juga runtuh dalam waktu satu malam. Itu yang bisa terjadi. Nah, itu kenapa kemudian kita perlu berpikir keras ketika kita mempunyai penelitian di komunitas untuk bisa bekerja sama dengan komunitas, dan kemudian komunitas mau untuk bekerja dengan kita. Sedikit lebih bicara tentang seberapa jauh sih sebenarnya, apakah semua penelitian itu butuh kerjasama dengan komunitas? Tidak juga. Kalau kita lihat sebenarnya di sini ada beberapa hal kalau ini. Tapi semakin ke arah service dan akhirnya ke arah komunitas, maka bagaimana kita bisa bekerja, mengerti komunitas dan bekerja sama dengan komunitas adalah sesuatu yang menjadi sangat penting di situ. Dan ini juga menunjukkan kira-kira derajat involvement antara peneliti dengan komunitas. Misalnya di sini pada basic dan applied research, maka degree partisipannya itu lebih pada peneliti. Sementara semakin ke sana, maka sukses tidaknya penelitian itu banyak dipengaruhi oleh partisipasi dari komunitas di mana dia berada. Jadi semakin ke sini, maka sukses tidaknya akan sangat dipengaruhi oleh komunitas di mana dia bekerja. Sementara pada penelitian yang di sini, ini kontrol terhadap implementasi penelitian sepenuhnya hampir dilakukan pada sisi peneliti. Jadi hal ini yang kemudian perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian, terutama yang ada di komunitas. Nah, ada yang sudah pernah bekerja di komunitas? Penelitian-penelitian yang mau proposalnya terkait dengan IPAK, ada yang sudah IPAK? Kira-kira komunitas apa yang akan diajak di dalam penelitian ini? Di sini komunitas penderita cancer end stage cancer. Ya. Apakah hanya komunitas penderita kansernya saja? Dan family. Family? Ya. Kemudian juga nanti ya caregiver. Dari puskesmas sendiri juga ada. Oke. Nah, kira-kira mereka punya karakteristik yang sama nggak? Beda-beda. Kemudian mereka punya interest yang sama nggak? Enggak. Terus bagaimana cara mengengage mereka? Kira-kira rencananya gimana cara mengengage mereka? Karena akhirnya kita harus bekerja dengan mereka atau agar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam penelitian itu. Dan bahkan pada satu sisi akhirnya merasa memiliki penelitian tersebut. Untuk itu sendiri saya belum tahu kemarin. Kita masih berpikir. Ada yang pernah punya pengalaman atau pernah membaca untuk itu? Pak Rusdi? Ya apa? Iya. Oh, yang di Ngabla. Memulainya dari mencoba untuk melihat pemimpin formal dan informal dan konsultasi dengan mereka. Ya, kalau ini lebih sebagai sesuatu yang step yang generik ketika kita mencoba untuk melakukan community engagement. Di sini kita mencoba untuk melihat siapa sih aktor yang penting di komunitas tersebut, entah itu pemimpin formal, pemimpin informal, kemudian organisasi yang ada di situ, kulturnya seperti apa,
kemudian proses pembuatan keputusan pada level komunitas itu seperti apa, siapa punya level influence seberapa besar, dan jejaring sosialnya, itu akan sangat membantu kita untuk tadi seperti yang disebutkan Pak Rusdi untuk mengenal komunitas tersebut. Nah, kemudian setelah kita bisa punya profil tersebut, maka kita bisa punya sense kira-kira bagaimana sih sebaiknya kita mendekati mereka. Sama kalau kita mau dekat dengan seseorang, kan lebih baik kita tahu hobinya seperti apa, temperamennya seperti apa, sehingga kita mendekati bisa efektif ya. Kalau kita mendekati hanya karena kepentingan kita sendiri, mungkin dia akan menolak seperti itu. Nah, dengan bekal seperti itu, maka kita bisa mendeliver informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, informasi yang paling mudah diterima mereka, dan informasi yang kemudian bisa diretensi oleh mereka dengan lebih baik. Karena ini penting, karena komunitas itu individu dinamis, apalagi dalam komunitas. Transaksi dan interaksi sosial itu terjadi terus-menerus, bahkan yang sekarang yes, besok sudah bisa menjadi no. Dan satu orang yang no bisa membuat seluruh komunitas menjadi no. Nah, hal-hal seperti ini akan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dan setelah kita memberi informasi, tidak serta-merta ketika mereka yes akan yes selamanya, tadi saya bilang, kita tetap harus listen. Setiap proses waktu berjalan itu selalu ada concern, berubah-ubah. Apalagi dalam masyarakat kita yang gosip itu menjadi sesuatu yang faktual. Fakta itu menjadi sesuatu yang kabur, tapi gosip menjadi sesuatu yang faktual. Nah, proses mendengar ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan kemudian bagaimana kita bisa benar-benar mengekstraksi apa sih sebenarnya concern mereka. Ketika ada sebuah lontaran kenapa mereka tidak setuju, mungkin bukan itu yang mereka maui, tetapi ada hal di balik itu yang mereka maui. Dan bagaimana kita bisa merespon sesuai dengan concern tersebut. Dan respon tersebut tidak semata-mata terhadap concernnya, tetapi siapa yang merespon itu juga merupakan hal yang penting. Nanti kita ada contoh yang seperti itu. Jadi pada suatu saat kita harus bisa mengescalate response. Mungkin pada awal ketika kita mendapatkan concern dari komunitas, respon pertama harus cepat, adalah pada orang yang ada di front line, mungkin surveyornya, mungkin orang-orang di field staffnya. Tapi begitu itu tidak bisa terjawab dan mereka masih melakukan mengulangi kemudian concern lagi, maka mungkin harus dipikirkan untuk mengeskalasi pesannya, tidak hanya ke lapangan lagi, tetapi harus ada orang yang lebih senior untuk bisa merespon terhadap pesan concern tersebut. Nah, ini selalu menjadi sebuah loop ketika kita bekerja di komunitas, dan ini harus selalu dievaluasi sampai kemudian kita yakin bahwa concern mereka sudah terpenuhi dan mereka kemudian bisa oke dengan hal tersebut. Ada pertanyaan atau komentar di sini? Apakah semua respon itu harus semua kita feedbackkan lagi, ataukah bisa kita pilah-pilah atau bagaimana? Kira-kira gimana? Semuanya? Iya, kalau menurut saya semua, karena mau nggak mau, kalau kita mau bisa berjalan dengan lancar penelitiannya, ya di feedback. Ya. Mereka nggak puas, mungkin nggak mau lanjut lagi. Ya. Nah, itu pentingnya kemudian kita punya rencana komunikasi. Ada concern yang langsung bisa diselesaikan pada saat itu juga. Biasanya kemudian kita punya semacam list FAQ.
concernnya terkait itu, maka itu sudah langsung bisa diselesaikan di situ. Dan itu bisa kita lakukan semakin lama kita bekerja di lapangan, bisa mendapatkan hal itu. Tetapi hal tersebut harus ada. Jadi karena concern kadang juga justru dukungan, ya kan? Ada orang yang mendukung, ada orang yang hanya sekedar ingin cari perhatian, ada yang benar-benar butuh respons. Nah, ketika kita sudah bisa memilah-milah tersebut dan kemudian ada sesuatu yang sifatnya FAQ, maka itu akan membantu kita untuk cepat melakukan respons. Dan kita juga harus dengan memilah-milah itu, kita akan melihat mana yang prioritas menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi krisis, concern tadi, komplain misalnya, komplain oleh seseorang yang biasa dengan seseorang tokoh masyarakat, itu tentu akan beda, meskipun isinya sama. Yang masyarakat biasa mungkin begitu diam-diamnya sudah selesai, pada tokoh masyarakat dengan jejaring sosialnya itu bisa meledak menjadi hal yang luar biasa. Nanti kita akan coba lihat dari situ. Ada yang lain terkait dengan itu? Baik. Kemudian ada beberapa values yang sebaiknya kita coba untuk lift up, agar kita ketika kita bekerja dengan masyarakat, masyarakat kemudian bisa bekerja juga dengan kita. Beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan adalah, misalnya ini listnya bukan sesuatu yang exhaustif ya, ini lebih hanya sekedar contoh. Sekarang istilah subjek penelitian itu juga orang sudah ada yang mengkritisi. Kira-kira kenapa? Hah? Atau kesannya seperti sesuatu yang lemah yang boleh diperbuat dengan enak-enaknya gitu, kalau kalimatnya itu subjek ya. Ya, kalau dulu objek itu dibuat semena-mena. Sekarang subjek pun sekarang menjadi kritikan, karena kalau dalam bahasa Inggris yang punya subjek itu hanya raja dan ratu. Yaitu semacam hamba sahaya. Sehingga kemudian istilahnya pun berubah menjadi partisipan. Dan ketika partisipan itu sesuatu yang equal. Nah, respect itu berarti juga apapun concern yang diberikan oleh siapapun harus ditanggapi dengan equal. Itu tidak berarti sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan ada eskalasi karena kemungkinan dampaknya bisa berbeda, tetapi bagaimana kita merespon mereka tidak berarti kalau orang biasa kita kemudian responnya seenaknya, kalau kemudian kepala desa kita responnya dengan penuh munduk-munduk, enggak, tetapi cara meresponnya harus sama ramahnya, sama kemudian sopannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah inklusif. Jadi sebisa mungkin melibatkan semua pihak yang memang perlu dilibatkan. Hanya karena kita mungkin tidak nyaman dengan seseorang di komunitas, menyebabkan kita tidak mau bekerja sama dengan mereka. Hanya mungkin karena pandangan politik atau ideologisnya berbeda, kemudian kita tidak melakukan kerjasama dengan mereka. Dan kemudian, dan ini sangat penting terkait dengan integritas kita, adalah transparan. Kita harus transparan terhadap proses penelitian kita. Kalau kemudian mereka ingin mengunjungi kita, bahkan kemudian kalau bisa kita ajak mereka untuk mengunjungi kantor kita dan fasilitas kita, akan sangat membantu agar kita tetap accountable di depan mereka. Nah, responsif tadi, semakin Anda mendelay respon, semakin besar masalahnya, dan itu bisa out of control apabila kemudian orang tersebut punya resource yang cukup dan
kapasitas untuk mengeskalasi konflik menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Dan berikutnya adalah honest, jujur. Tidak berarti kalau itu kemudian mungkin membuat tidak nyaman komunitas kita mengatakan sesuatu yang berbeda, tidak. Kita harus honest meskipun itu kemudian menyebabkan mungkin penolakan dari mereka. Jadi kalau ada konflik of interest, itu juga harus kita nyatakan dengan jujur. Jadi ini adalah salah satu prinsip-prinsip yang perlu kita jaga ketika kita bekerja dengan komunitas. Pertanyaan, komentar dari ini? Atau ada tambahan mungkin? Ini mengenai transparansi dan lain sebagainya. Ya. Kan misalnya kita ke masyarakat pengalaman kan misalnya kita hanya menerangkan detailnya itu hanya kepada select few, misalnya tadi pemimpin formal-informal saja. Cukup ke select few tadi ataukah memang open kepada semua peserta dan gimana? Dasar dari nanti kalau ke komisi etik adalah dasar orang berpartisipasi dalam riset selain sukarela adalah informed decision. Dan untuk membuat informed decision mereka harus tahu, dan tugas peneliti untuk bisa membuat mereka paham. Sesuatu yang detail dan sulit itu tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan pada mereka. Bahkan sesuatu yang mungkin menjadi alasan penolakan bagi mereka itu tidak menjadi alasan untuk tidak diceritakan. Ada yang lain? Komentar? Nah, hanya saja karena komunitas itu berbeda-beda, kemudian tadi kita menyebutkan sebuah proses yang generik, tetapi karena komunitas juga berbeda-beda karakteristiknya, tidak ada satu pendekatan sekalipun yang bisa itu diterapkan di komunitas yang lain. Kita akan mencoba untuk melihat contoh kasus di mana meskipun kita sudah mencoba melakukan community engagement bahkan selama 2 tahun lebih, hanya karena sesuatu hal yang kecil itu bisa menyebabkan adanya tuntutan hukum kepada Fakultas Kedokteran waktu itu. Dan ini adalah salah satu contoh dari penelitian yang sedang kami lakukan, yaitu penelitian terkait dengan Eliminate Dengue Project di Indonesia. Saya tidak tahu ada yang sudah pernah mendengar proyek ini di Fakultas Kedokteran. Dalam beberapa generasi, jumlah serangga yang mengandung Wolbachia akan meningkat drastis, sehingga pada suatu saat sebagian besar populasi serangga sudah berwolbachia. Oke, itu adalah yang ini teknologi dari Australia, kan? Kami mau mencoba untuk menyebar nyamuk tersebut di komunitas, simpel kan? Cuman karena namanya nyamuk itu kan seharusnya diberantas. Justru kita harus menyebar itu di komunitas, dan itu menimbulkan secara common sense pesannya menjadi sulit. Jogja sudah banyak demam berdarah, banyak nyamuknya, tetapi kenapa malah justru disebari nyamuk? Itu sesuatu yang sangat luar biasa sulit. Dan sebelum kami menyebar nyamuk, ini adalah kegiatan kami. Maaf. This method is being developed by the Eliminate Dengue Research Program, which is an international scientific collaboration. Maaf, ini ada sedikit mengulang. We hope this approach can significantly reduce the transmission of dengue, particularly in Indonesia, where 90,425 dengue cases occurred in 2012, leading to 816 deaths according to the Indonesia Ministry of Health. Eliminate Dengue Indonesia is a research collaboration led by the Faculty of Medicine, University of Gadjah Mada, and funded by the Tahia Foundation. The aim of the research project is to develop the Wolbachia method to be suitable for the Indonesian context. So far, other efforts have not been fully successful in eliminating dengue in Indonesia. Ada banyak cara untuk menjangkau masyarakat, bisa lewat telepon, bisa field staff, ada tadi surveillance officer dan sebagainya.
kemudian kita memberikan feedback setiap saat dengan berbagai macam media, tapi itu pun tidak kemudian bisa menjamin bahwa partisipasi masyarakat bisa kita pastikan. Dan kalau kita lihat nanti seperti tadi saya katakan, ini adalah teknologi yang inovatif, sangat sekali baru, breakthrough kalau berhasil, karena kemudian kita kalau hasil exercise modeling matematikanya dikatakan kalau ini established, dia bisa mengeliminasi dengue sampai jangka waktu sekitar 50 sampai 100 tahun di suatu daerah. Jadi kalau itu berhasil kemudian menekan replikasi virusnya, transmisi turun sampai hilang selama 100 tahun. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang menarik lagi kan ini sekali lepas establish, kemudian tidak perlu lagi ada intervensi. Nah, hanya saja dengan sesuatu yang luar biasa bagus menurut kita, inovasi yang besar, tetapi tidak begitu mudah untuk bisa dealing dengan komunitas ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan common sense mereka. Bahkan nanti yang oposisi yang paling kuat dan menyebabkan kita harus berhadapan secara legal adalah justru dari komunitas siapa? Kira-kira mereka yang berpendidikan, justru yang memberikan somasi pada kita adalah salah seorang akademisi di universitas swasta di Jogja. Jadi Anda bisa bayangkan bahkan dengan sesuatu yang sifatnya research, kemudian ini justru bukan masyarakat yang bawah, tapi justru orang yang punya pengetahuan yang justru bisa perlu kita perhatikan. Dan kalau Anda lihat ini sampai ada poster tolak EDP UGM kurang turu itu muncul di sana, saking masyarakat sudah kemudian jengkelnya. Nah, sekedar cerita, ini pada level komunitas, pada level stakeholder juga demikian, pada level nasional, endorsement dari stakeholder nasional itu baru kita dapatkan 1 hari sebelum rilis itu dilakukan. Jadi bagaimana kita bekerja dengan stakeholder dan bagaimana kita melakukan advokasi maupun penggalangan dukungan itu menjadi sesuatu hal yang penting, karena rilis direncanakan pada tanggal 21, pada tanggal 20 baru kita diundang oleh Litbangkes Kesehatan. Di sana mereka mengumpulkan stakeholder dari berbagai macam, bahkan dari BIN, lembaga intelijen negara itu juga hadir di situ. Kemudian dari berbagai macam stakeholder lainnya, LIPI, universitas yang lain dan sebagainya, sampai kemudian ada endorsement untuk bisa itu. Nah, transparan kemudian mendengarkan menjadi sesuatu yang penting. Tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah melakukan engagement 2,5 tahun, kita ada di komunitas tersebut setiap saat, diskusi dengan macam-macam. Kemudian penelitian ini sebenarnya ada 3 fase. Fase pertama itu lebih untuk menunjukkan safety dari teknologi ini, banyak di laboratorium, tetapi kita juga sudah mengengage masyarakat. Fase kedua kita akan merilis ke masyarakat. Nah, pada saat itu kemudian kita membutuhkan ethical clearance dari ARB. Pertama kita mencoba untuk melakukan ethical clearance ke ARB-nya Litbangkes dan ternyata ditolak. Alasannya adalah bahwa seharusnya nyamuk ini dilepaskan di pulau terpencil dan tidak berpenghuni. Make sense kalau itu nyamuk yang lain, tetapi karena nyamuk Aedes aegypti kan harus minum darah manusia untuk bereproduksi, jadi itu tidak mungkin. Kemudian kita ke ethical committee-nya di FK, dan di sana kemudian salah satu yang menarik adalah ketika kita memasukkan ke sana, tadinya kita ingin melakukan yang namanya community consent.
artinya konsen dilakukan pada level komunitas. Tapi itu tidak berarti bahwa informasinya hanya pada tadi yang disebutkan kepala formal leader saja, tetapi kita benar-benar menjangkau yang lain. Nah, ketika kita bicara ketika melakukan proposal ke ARB, maka kemudian karena mereka menganggap bahwa hal tersebut itu akan melanggar otonomi dan juga ada istilahnya undue influence karena orang saling mempengaruhi, maka mereka kemudian meminta kami untuk melakukan individual consent. Nah, penelitian ini ada di 2 tempat pada saat itu, di Kronggahan dan di Nogotirto. Nah, di sana kemudian apa yang kami lakukan adalah, karena ini sudah merupakan ininya dari Komisi Etik, maka kita mencoba untuk memenuhi itu dengan kita mencoba untuk mensasar sekitar 4.400 orang dewasa untuk bisa mendapatkan konsen ini, dan dengan 95% support. Mereka setuju bahwa nyamuknya bisa dilepas di tempat mereka, dan hanya sedikit yang kemudian tidak setuju, dan pada mereka yang tidak setuju kita kemudian membuat semacam barrier. Kita mengatakan bahwa tidak akan melepas nyamuk pada diameter sekitar 50 meter jauhnya dari rumah tersebut, karena nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk domestik. Kalau sudah ketemu manusia, rumah, maka dia tidak akan terbang ke tempat lain. Itu yang kita lakukan. Nah, masalahnya kemudian kalau menurut Anda sudah cukup nggak ini dengan 95% support dari komunitas? Cukup. Tapi kan ya, potensial offense. Gimana terus? Ya, nah ini adalah kemudian satu lagi dari masalah ini adalah karakteristik masyarakatnya sendiri. Di masyarakat kita ketika membuat keputusan itu selalu apa? Bersama, musyawarah mufakat. Jadi biasanya kalau orang ditanya setuju enggak, akan bilang itu rembakan dulu, atau ikut Pak RT, atau tetangga sebelah bagaimana. Nah, ketika dia diminta untuk memutuskan sendiri, karena alasan dari Komisi Etik bahwa demi untuk undue influence dan prinsip otonomi, apa yang terjadi? Mereka memutuskan tanpa keyakinan sebenarnya. Nah, itu yang terjadi kemudian. Dan ada semacam yang namanya less confident population. Ada grup yang tidak terlalu confident, tetapi kemudian karena mereka melihat sebagian yang lainnya juga tanda tangan yes, maka mereka ikut yes. Seperti kalau X Factor itu, Mas Nanangnya yes, yang lainnya yes. Nah, ini yang terjadi. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, sebelum itu dilakukan, kita sudah melakukan sekitar 300 community meeting. Kemudian setelah itu kita menjangkau dari 300 community meeting, kita tahu hanya sekitar 50% yang hadir dari komunitas. Kita dari door to door menjangkau mereka untuk memberikan informasi. Dan kemudian saya coba, ini adalah community engagement officer kami, namanya Bu Bekti. Dia sangat ahli di situ, dan dia mencoba untuk mencari cara untuk bisa menjangkau seluruh komunitas. Science, yeah. Because
We had a lot of books, a lot of articles, journal, teaching us on how to manage the community. But in fact, it is vary between the culture, places, area, and even the nationality. So, in our case, we try to manage the community expectation by listening more to them. But this is not only about listening, but how to respond back to their concern. This is the area that we need to improve a lot. First, not only listen to the leaders. And the leaders here, we should divide it into two, formal and informal leader. Most of the time we rely on the formal leader because it is in the structure. So it is easy to reach, and also once for example, once of the village leaders say, okay, we will have a meeting, then the formal leader will follow his instruction. But for the informal leader, usually they are not involved in the structure. We need to be careful and cautiously identify them. In the community meeting, in fact, we only able to cover about 50%. For example, in a month, we have more than 4 or 5 community meeting organized, disaggregated by sex, or this is based on the religious meeting and community meeting, and even male, female, youth, and etc. But not all of the community attended meeting. In our calculation, it's about 50%. We also need to listen to the community that has a lot of burden to attend community meeting. For example, the disabled, the women, the pregnant women, and also the elderly. They might not be able to attend the community meeting, but in some households, they have an influence in decision making. So my point is, yeah, try as much as we can, go beyond the normative structure in the community. Oke, jadi di samping bekerja dengan formal leader, kita juga harus mencoba reach out yang lainnya di situ pesannya. Nah, ini yang terkait dengan regulasi saya akan skip, akan saya lebih banyak bicara tentang itu. Yang tadi dengan IRB, kemudian kita bisa membuat individual informed consent. Jadi dalam waktu 10 minggu kita mencoba untuk mendapatkan konsen dari 4.600 orang dewasa di sana. Jadi tasnya sangat luar biasa berat dengan hanya 10 staf lapangan. Dan cara kita standar sebenarnya, kita sudah punya protokol untuk itu, yaitu kita coba untuk pertama kali pada field staff, kita tidak akan, mereka tidak boleh mengatakan bahwa tunggu dulu kami akan laporkan ke atas. Mereka harus bisa memberikan respon pertama. Apa concernnya, mereka coba jawab. Kalau belum puas, baru dieskalasi. Itu yang kita lakukan di sana. Nah, saya skip ini aja. Kemudian dia juga aktivis LSM. Kemudian ketika pertama kali dia menyampaikan concern-nya, field staff kami yang menjawab. Kemudian tidak puas sampai pada koordinator field staff. Concern dia sebenarnya berubah-ubah. Mulai dari ini, research stage-nya masih dalam penelitian, kemudian dia bilang tidak ada legal garanti bahwa itu akan dikompensasi, kemudian ada isu bahwa waktu itu kan Australia dengan Indonesia lagi ada yang spy itu loh, yang ternyata Australia menyadap teleponnya Bu SBY. Itu juga kemudian, dan hal-hal yang lainnya sebenarnya tidak tepat. Feeling kami sih sebenarnya dia merasa bahwa sebagai seorang yang middle class, academics, dia tidak merasa nyaman menjadi semacam kelinci percobaan karena dia tinggal di sana.
Itu feeling kami, tapi itu tidak bisa kami buktikan. Hanya saja dia kemudian karena kemampuannya, dia kemudian bisa mengorganisasi, dan dia bermainnya cantik sekali karena dia tidak muncul di depan. I think it's normal in any kinds of research to have individuals who agreed and not agreed. So, but the surprise is that because it went a little bit beyond that some individuals and then trying to affect others' decisions and to organize that a little bit. We tried to meet directly with the key persons, but it wasn't. I guess it wasn't successful. We did not manage to convince the person. So when my staff try to approach the key persons, and if the key persons indicate unsatisfactory responded, I think what we learned is that we cannot just send the same person from our staff for the second time, for the third time. What we didn't do was that we actually need to escalate also the level of the person that is approaching the key person. We didn't do really well on this, and then the problem developed at the higher level, the more serious level. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya rasa pride-nya sebagai seorang akademisi kemudian hanya ditemui oleh field staff menyebabkan dia sangat resisten di situ. Dan dari situ dia dari satu orang saja yang pertama kali muncul adalah tiba-tiba pada hari pelepasan muncul berita di koran Detik.com bahwa itu ditolak oleh warga dan sebagainya. Terus kemudian dia juga menggerakkan massa. Ada 5 RT yang kemudian tiba-tiba dengan tanda sekitar 300 orang menandatanganinya, memberikan pernyataan bahwa mereka menolak untuk dilepaskan di situ. Dan meskipun sebagian dari orang yang tanda tangan itu mengatakan bahwa mereka dipaksa. Nah, itu yang terjadi di sana. Nah, kemudian pertanyaannya menjadi adalah pertanyaan etik sebenarnya juga. Ketika kita punya organized minority dan mereka bisa punya dampak yang besar, kemudian itu menjadi mayoritas secara politis, apalagi kemudian dia bisa mengorganisasi komunitas, dia punya akses ke media, dan yang terakhir kemudian dia meng-hire pengacara untuk melakukan somasi pada kita. Hanya dengan masalah bahwa kita tidak respon dia secara adekuat. Tapi pertanyaannya kemudian adalah ketika orang itu seperti ini, bagaimana dengan hak yang lain yang sebenarnya setuju dengan dilepaskan? Itu juga menjadi pernyataan etikal di situ. Dan ini yang kemudian kita balikkan ke masyarakat. Ketika kita berkonsultasi kepada leaders, pada tokoh masyarakat baik formal yang informal, apa jawaban mereka? Kami tidak bisa membantu karena kami tidak punya mandat untuk melakukan resolusi konflik di sini. Karena peneliti sudah langsung memberikan keputusan itu langsung pada individu. Jadi ketua RT, tokoh masyarakat tidak merasa punya mandat dari komunitas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan ini menjadi pelajaran bagi kami bahwa tidak selama yang kita anggap, akademisi juga komisi etik, itu sesuatu yang baik, itu baik juga di komunitas. Justru sesuatu yang kita anggap itu menghargai otonomi, menghargai
informed decision, menghilangkan undue influence, justru menciptakan konflik horizontal di masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik dari komunitas tersebut akan sangat penting ketika kita engage mereka. Ada komentar sampai di sini? Pertanyaan? Nah, ketika itu sudah menjadi pola liar, maka hal yang lain yang harus kita pikirkan tadi adalah reputasi. Kita disomasi. Surat somasi itu masuk ke surat kabar. Tiba-tiba sore hari saya ditelepon wartawan Tempo. Bagaimana pendapat Dr. Iris tentang somasi dari warga di Nogotirto? Padahal saya tidak tahu sama sekali ada itu. Dan itu harus dijawab dengan diplomatis. Kita tidak bisa terlihat defensif di situ. Nah, hal-hal tersebut juga harus kita perhatikan di dalam engaging dengan community. Dan kita perlu juga siap ketika itu terjadi, ada communication crisis plan yang harus kita lakukan. Dan kita tidak bisa tampak defensif di depan masyarakat, di depan media. Kita kembali pada prinsipal tadi, values yang kita berikan, bahwa kita harus tetap honest, terbuka, transparan, dan memberikan informasi yang sebenarnya. Dan sebenarnya itu membantu kita untuk gain integrity dan kemudian gain credibility di hadapan media juga. Dan ini justru pelajaran bagi kami. Tadi kan kalau tadi pagi Pak Andreas kan bilang bahwa konflik itu penting nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih? Ada ternyata. Bagi kami ini adalah publikasi gratis kalau kita bisa menggunakannya. Justru penelitian ini menjadi bisa lebih terkenal secara nasional karena ada publikasi gratis yang bisa kita manfaatkan. Karena kemudian semua TV nasional mengcover kita, kemudian semua surat kabar nasional mengcover kita. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, kita menjadi sesuatu yang from zero to hero. Maka bahkan dari negatif menjadi positif. Nah, ini salah satu pelajaran ketika kita bisa melakukan manajemen konflik dengan baik, maka itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kembali kemudian pada minggu ke rilis pertama, kita melakukan rilis mingguan. Kemudian pada tanggal 14 Februari, hari Valentine, Gunung Kelut meletus semua. Ininya segini. Ini juga sesuatu yang di luar perencanaan kami, dan kemudian juga mempunyai efek bagi populasi Wolbachia pada saat itu. Tapi kembali bahwa krisis itu sebenarnya opportunity in disguise, ya kan? Kalau kemudian kita di sini kemudian kita memutuskan untuk stop dulu melakukan rilis dan justru membantu masyarakat untuk menghadapi krisis ini, dan ini justru semakin menciptakan ownership, kedekatan dari masyarakat, karena kemudian mereka tahu bahwa kita peduli. Jadi ada hal-hal yang krisis itu justru bisa menciptakan opportunity bagi kita agar mereka menjadi lebih percaya pada kita. Itu adalah salah satu contoh-contoh ketika kemudian kita engage dengan masyarakat. Intinya saya rasa balik bahwa penting bagi kita. Oh ya, ini kalau kita bicara tentang stakeholder, saya tadi lupa untuk meng-highlight. Kira-kira ini adalah stakeholder yang harus kita deal di dalam penelitian ini. Anda lihat, ini adalah Kemenkes, ada Balitbangkes, ada B2M, ada Balai Vektor, BPPTKL, ada Kemenristek di sini, ada
Kementan Pertanian karena terkait dengan import organisme, ada Agen Hayati di situ, ada media, ada masyarakat, ada pemerintah daerah dan Dewan Riset, ada LSM, bahkan ada BIN. Kita sampai juga audiensi ke Polda. Dan ini harus di engage dan di manage terus menerus. Kita harus mendengarkan mereka, memberikan informasi mereka secara terus menerus agar kembali bahwa kita bisa melakukan implementasi tersebut dengan baik. Oke, waktu saya masih ada atau tidak Pak? Jadi, tapi banyak udah habis. Pak Doni, saya Yes. tanya sedikit, itu tadi sudah sedemikian well prepared begitu, kemungkinan untuk yang sudah tanda tangan pun balik loh. Ya, dan itu dimungkinkan dan itu dalam komisi etik harus dalam konsen kita harus mengatakan bahwa mereka bisa menarik diri sewaktu-waktu. Maksud saya kalau hanya menarik diri it should be okay, tapi kalau berbuat sesuatu kan itu ada kemungkinan begitu. Enggak, saya hanya berpikir biasanya riset yang kami lakukan kan tidak community based, tapi Betul. menarik sekali bergabung ke Pak Rusdi untuk melihat situasi I don't know, sperma orang-orang yang terkena pestisida dan lain sebagainya. Karena kami sendiri juga kan harus bertemu dengan orang kalau spermanya digunakan harus voluntary. Betul. Nah, yang kami lakukan sebenarnya memang meminta tanda tangan, memberikan informed consent, tanda tangan di atas apa jenenge materai. Tapi at any time kalau cuma withdrawal saja enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian berbuat sesuatu, nah itu pengalamannya bagaimana Pak Doni? Yang pasti ya pengalaman kami ketika itu adalah kita tetap tadi prinsip-prinsip tadi ini kita coba jaga, bahwa kita tetap respect pada mereka yang menolak. Maksud saya yang melindungi kita itu sebenarnya siapa jika something is happening in worst? Mungkin Bu Ut mau menambahkan? Karena memandang saya dengan tajam. Ya, tadi sebenarnya ada tambahan Bu. Tapi sebenarnya yang membantu kita justru kita sendiri. Bagaimana kita bisa present di depan mereka bahwa kita tuh memang honest, respect, kemudian tetap menghargai mereka yang menolak, bahkan oppose pada kita, tidak hanya menarik diri tapi menolak, tetap memperlakukan mereka sama seperti mereka yang bersedia berpartisipasi, tetap terbuka, tetap mengundang dan sebagainya. Misalnya begini, contoh yang di 5 RT tersebut, kami tetap melakukan tindakan monitoring. Kami memonitor nyamuk, surveillance denginya tetap terjadi. Kami bahkan mengundang tokoh-tokoh yang bahkan waktu itu ada yang menolak ke fasilitas lab kami untuk melihat apa yang kami lakukan di lab, di insektarium, di diagnostik. Sampai kemudian mereka bilang, kalau tahu begini seharusnya saya tidak menolak. Itu yang terjadi. Jadi keterbukaan, honesty, inklusif, responsif, kemudian respect itu harus tetap kita jaga, dan over time itu akan membantu kita untuk gain credibility lagi. Memang tidak bisa selesai dalam semalam, dan Bu, berapa lama tidak bisa tidur Bu? Hah? Tetap tidak tidur. Oh, oke. Tapi itu tetap bahwa bahkan Sabtu Minggu harus kerja di kantor, dan overtime sebagainya, telepon-teleponan, telepon sana sini, stresnya sangat terasa. Tapi kalau kita bisa memanage hal tersebut, kita tidak menjadi defensif karenanya. Seringkali kan karena itu merasa bukan salah kita menjadi defensif. Oh, itu bukan salah kita. Kita harus tetap acknowledge bahwa ini bagian dari resiko research misalnya, kemudian kita accountable terhadap itu, maka overtime sama seperti ketika kita kemudian tadinya, kalau kita lihat media coverage, minggu pertama tuh isinya negatif semua. Negatif semua. Minggu kedua mulai baik, ada positifnya. Minggu ketiga semuanya hampir positif, bicara tentang teknologi dan sebagainya.
Kalau kita bisa memanfaatkan itu, tidak defensif, tidak karena kemudian kita diserang kemudian kita menjauhi media, bahkan menjelek-jelekkan orang yang menyerang kita, maka kita bisa menggunakan itu sebagai opportunity kita. Silakan. Riris, saya khawatir kalau pesan yang dibawa Pak Riris terkait dengan masalah ini sampainya ke saya salah. Berpendidikan, kemudian juga cukup berpengaruh, dan dia tidak datang pada saat meeting-meeting pertama. Apakah sebenarnya untuk hal seperti itu kita yang istilahnya kita yang punya gawe, kita yang datang ke rumahnya dia secara personally, apakah itu message yang bisa saya terima? Maksudnya salah nggak kalau message saya sampai seperti itu? Message-nya adalah potensial opponents harus di-manage. Kalau harus dieskalasi, dieskalasi. Kalau perlu misalnya ketika kita tahu sudah ada potensial opponent, kita harus bikin profil dia, seperti FBI bikin profil serial killers. Siapa orang tersebut, sifatnya seperti apa, siapa orang di sekelilingnya, circle of influence-nya di komunitas seperti apa, siapa yang berpengaruh bagi dirinya, itu harus kita punya. Karena itu yang bisa menjadikan bantuan bagi kita untuk mempengaruhi dia. Itu salah satunya. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Ini menarik. Iya, dan menurut saya sebenarnya kalau saya mencoba memahami cara berpikirnya Pak Eko sebenarnya cukup reasonable sebenarnya, karena memang siapa yang bisa mengontrol nyamuk itu mau terbang kemana, dan memang proteksi radius 50 meter itu tidak menjamin 100% sesuatu yang menurut dia safe gitu. Nah, kira-kira waktu jadi saya penasaran dua hal sebenarnya. Satu, cara memberikan press release di media yang nasional banyak sekali itu waktu itu poin apa yang kunci yang akhirnya membuat from zero to hero tadi, dan ini endingnya ini happy ending atau gimana? Terima kasih. Happy ending, tapi kan tidak selalu harus happily ever after. Lebih kita let him rest in peace. Artinya nggak, maksudnya tuntutan dia akhirnya disomasikan tidak mengizinkan kita merilis di sana. Kedepan sih kita, karena kita juga akan rilis di kota, kita akan mencoba merangkul dia lagi. Karena mungkin bisa menjadi, setelah melihat apa yang terjadi, bisa jadi dia akan justru menjadi hero bagi kita. Itu satu hal. Ketika press conference sih yang pasti ya intinya ini, bahwa kita respect pada mereka yang menolak, kita menjunjung tinggi mereka, hak mereka yang menolak, kemudian kita memproteksi mereka yang menolak, dan proteksi adalah prioritas utama kami. Pesannya di situ. Di samping kemudian pesan berikutnya adalah bahwa teknologi ini aman. Tapi concern mereka itu harus dijadikan pesan utama dulu pada media, karena di media kan mereka menyebutkan concernnya gitu. Jadi concern mereka tidak pengen dilepas dan sebagainya, ya kita hargai itu. Baru setelah itu mengatakan bahwa teknologi ini safe. Oke? Cukup bisa menjawab? Pak, ini proyek luar biasa ya, mungkin kalau dari kami ya tidak akan sampai ke scale yang luar biasa besar seperti ini. Cuman ada beberapa hal yang tadi yang menarik, seperti tadi bahwa surveyor atau orang yang memang menjadi yang ketemu dengan para responden di lapangan ini harus menjadi orang yang bisa menjawab pertama saat kemudian timbul masalah. Jadi begini, pengalaman kami kemarin misalnya untuk survei-survei di masyarakat misalnya, yang paling simpel saja lah, di daerah ini hampir semua orang tidak bisa kalau bukan bahasa Jawa, sehingga kemudian akhirnya harus merekrut orang Jawa atau yang seperti itu. Kemudian ini terkait juga dengan masalah kepekaan publik yang orang Jawa ini, mungkin kalau non Jawa kalau seperti ini biasa, kalau orang Jawa hal seperti itu sudah menyinggung dan seterusnya, sehingga kemudian bisa menjadi isu juga. Apakah hal seperti itu dipertimbangkan juga dalam pemilihan surveyor? Oh ya, harus culturally sensitive kalau kita mau berhadapan dengan komunitas, dan itu bagian dari proses seleksi kita itu. Tapi kembali bahwa tergantung resiko risetnya juga kan. Ini kan termasuk riset yang high risk, sangat high risk. So butuh
orang dengan keterampilan khusus juga. Kalau untuk resiko karena ini intervensi dan sebagainya, tapi untuk penelitian yang relatively low risk ya tidak harus advance itu requirement-nya. Oke. Ada yang lain mungkin? Silakan Pak Gunadi. Dulu sempat ramai juga bahwa ada internal di dalam Faculty of Medicine yang betul-betul dia potensial dan dia secara frontal mengungkapkan di dan media. Iya betul. Jadi akhirnya kan itu bagaimana ini sebetulnya manajemen internal sendiri untuk memanajemen potensial internal enemies. Terima kasih. Okay. Bud, you want to answer that? the internal opponent from the faculty yang menulis di Facebook dan sebagainya. Iya, sebetulnya respon kami yang terakhir adalah kami melibatkan beliau di dalam expert meeting, tetapi expert meeting itu kita set up itu adalah tidak hanya expert UGM, jadi itu ada UGM, ada UI, ada, sehingga di dalam situasi yang tanda petik kita sendiri aman karena dia kan akan mendengar juga komentar-komentar yang lain, dan yang duduk di situ ya kebanyakan guru besar yang yang di bidangnya begitu, sehingga lalu kemudian juga ada respect dan sebetulnya dalam kesempatan yang informal itu justru gue bilang ke saya sendiri misalnya, pokoknya kalau bisa ini Yayasan Tahiyya jangan sampai pergi dari UGM ya Dek. Jadi sebetulnya itu dia mensupport sebetulnya, tapi juga ada partly mungkin ada interest pribadi ya yang saat itu tidak terakomodasi, tetapi itu tidak terakomodasi juga karena ada beberapa kriteria yang sifatnya memang objektif, jadi agak sulit jadi bukan like and dislike sama sekali ya. Semua orang pada awalnya direkrut, yang merekrut juga bersama-sama, dan itu mereka menggunakan kriteria tertentu. Jadi ya kami berusaha, ya selama ini kami tetap mengkomunikasikan beliau, semua newsletter yang kita kirim ke stakeholder beliau juga mengirim, dan apalagi terakhir guru besar UI yang parasitologi juga datang berkunjung di sini. Jadi ya mudah-mudahan tanpa direct respon, tapi mudah-mudahan sudah lebih baik lah. Ya intinya mungkin lebih pada kita tetap engage mereka, tetap memberikan informasi pada mereka dan keep accountable ya, Bud ya, terhadap riset kita. Break dulu 20 menit, jadi 3/4 nanti kita mulai lagi untuk ini. Terima kasih dan selamat sore.